Ya baik Ibu, kami dari kelompok 6 basis data terdistribusi kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Ulam Zainakidin, NPM 87. Nama saya Rakita Simadika, NPM 17. Nama saya Mario Alexander Setiobun, NPM 83. Ya baik, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu penjelasan rancangan PRD dan juga rancangan tabel. Di sini saya akan menjelaskan rancangan ERD sistem penyewaan lapangan futsal. Yang pertama, pelanggan memiliki sewa yang relasinya one to many. Kemudian ada atribut pelanggan, yaitu ID nama dan nomor HP. Kemudian atribut sewa, yaitu ID tanggal dan bayar relasi. Selanjutnya yaitu sewa dengan detail sewa one to many. Artinya satu penyewaan dapat terdiri dari beberapa detail. Kemudian pada detail penyewaan memiliki relasi many to one ke sewa lapangan. Dan jadwal artinya satu detail hanya terikat ke satu sewa, satu lapangan memiliki relasi one to many. Ke detail penyewaan yang artinya satu lapangan dapat disewa berkali-kali. Dan yang terakhir jadwal memiliki relasi one to many. Dengan detail sewa yang artinya satu jadwal dapat digunakan dalam banyak detail. Ya, selanjutnya itu ada tipe pelanggan memiliki atribut, yaitu ID pelanggan tipe data integer. Kemudian nama pelanggan tipe data varchar dan nomor HP tipe data varchar. Kemudian pada tabel penyewaan memiliki atribut ID penyewaan. Tipe data integer primary key, ID pelanggan tipe data integer, foreign key. Selanjutnya tanggal tipe data dan total bayar tipe data. Varchar kemudian tabel jadwal memiliki atribut ID jadwal. Tipe data integer primary key. Selanjutnya jam mulai tipe data. Selanjutnya jam mulai tipe data varchar. Jam selesai tipe data varchar. Selanjutnya tabel lapangan memiliki atribut ID lapangan, tipe data integer primary key. Selanjutnya nama pelanggan tipe data varchar dan harga per jam. Tipe data varchar. Yang terakhir tabel data penyewaan memiliki atribut ID detail, tipe data integer primary key. Selanjutnya ada ID penyewaan tipe data integer foreign key. Selanjutnya ID lapangan tipe data integer foreign key. ID jadwal tipe data integer foreign key. Selanjutnya memiliki durasi jam tipe data varchar. Yang terakhir subtotal tipe data varchar. Yang pertama, untuk membuat database kita gunakan sintaks create database dan nama database yang ingin dibuat. Kemudian setelah membuat database gunakan sintaks use untuk gunakan database kita. Kemudian untuk buat tabel gunakan sintaks create tabel dan nama tabel yang ingin dibuat. Di sini kami membuat 5 tabel. Yang pertama tabel lapangan. Tabel lapangan mempunyai atribut atau kolom yang yaitu ID lapangan yang tipe data integer dan primary key. Kemudian nama lapangan dan harga per jam, keduanya bertipe data varchar. Setelah itu tabel jadwal mempunyai atribut ID lapangan bertipe data integer dan primary key. Kemudian ada nama pelanggan dan nomor HP yang bertipe data varchar. Selanjutnya ada tabel jadwal yang mempunyai atribut ID jadwal sebagai primary key dan bertipe data integer. Kemudian jam mulai dan jam selesai yang bertipe data varchar. Selanjutnya ada tabel penyewaan. Tabel penyewaan mempunyai atribut ID penyewaan sebagai primary key dan bertipe data integer. Kemudian ada ID pelanggan bertipe data integer. Setelah itu ada tanggal tipe data date dan total bayar tipe data varchar. Di sini ID pelanggan sebagai foreign key dan
yang berelasi pada tabel pelanggan, pada ID pelanggan. Setelah itu yang terakhir, tabel penyewaan memiliki atribut ID detail sebagai primary key dan bertipe data integer. Setelah itu ada penyewaan, ID penyewaan, ID lapangan dan ID jadwal yang bertipe data integer. Setelah itu juga ada durasi jam dan subtotal yang bertipe data varchar. ID penyewaan di sini sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel penyewaan pada ID penyewaan. Kemudian sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel lapangan. Habis itu pada ID lapangan, dan yang terakhir ID jadwal sebagai foreign key yang berrelasi dengan tabel jadwal pada ID. Sekian dari saya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengisi data dari tabel-tabel tadi. Di sini untuk mengisi data yaitu dengan menggunakan sintaks insert into tabel yang ingin kita isi. Di sini contohnya insert into lapangan, kemudian dalam kurung nama lapangan dan harga per jam, itu adalah atribut dari lapangan. Kenapa di sini kita tidak menuliskan ID lapangan? Karena tadi ID lapangan sudah di set sebagai auto increment atau otomatis dibuat. Nah, kemudian setelah nama-nama fieldnya tuliskan values, yaitu di sini contohnya lapangan A yang harganya 100.000. Kemudian di tabel selanjutnya itu tabel pelanggan, masih sama, insert into pelanggan. Kemudian tuliskan nama fieldnya yaitu nama pelanggan dan nomor HP. Valuesnya juga sama. Di sini kita langsung saja tuliskan. Di sini kami menuliskan nama secara acak dan juga nomor HP yang secara acak. Kemudian kita lanjut di tabel jadwal. Ya, untuk semua pengisian tabel perintahnya sama, yaitu insert into, kemudian nama tabelnya. Di sini untuk di tabel jadwal jam mulainya dan ada jam selesainya. Di sini total ada 5 data. Kemudian ada tabel penyewaan. Sama saja, di sini kita menuliskan lagi ID pelanggan, karena di sini ID pelanggannya foreign key-nya harus diisi secara manual. Di sini kita sudah mengisi sebanyak 100 data penyewaan. Kemudian di tabel yang terakhir yaitu detail penyewaan. Di detail penyewaan ada 3 foreign key, yaitu ID penyewaan, ID lapangan dan juga ID jadwal. Ketiganya itu diisi secara manual dari ketiga tabel tadi. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan query yang kami gunakan. Di query pertama, query ini digunakan untuk menampilkan daftar tim atau nama pelanggan yang menyewa lapangan, lengkap dengan nama lapangan yang disewa dan durasi jam penyewaannya. Jadi di sini setiap baris hasil adalah satu kombinasi penyewaan oleh penyewa tertentu pada satu lapangan dengan durasi tertentu. Kemudian di query kedua itu dia menampilkan siapa pelanggan yang menyewa, kemudian kapan dia menyewa dengan format tanggal, dan berapa total yang dibayar untuk penyewaan itu. Jadi setiap baris hasil mempresentasikan satu transaksi penyewaan. Ya baik, kita lanjut ke query ketiga. Query ketiga ini menghasilkan daftar nama pelanggan dan tanggal penyewaan yang terjadi di bulan Januari untuk semua tahun yang ada dalam data. Jadi dia hanya menampilkan transaksi yang ada di bulan Januari, tidak dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke query keempat. Query ini menampilkan penyewaan yang total bayarnya di bawah 200.000. Namun kenapa di sini kami menggunakan cash as unsigned? Itu karena tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan total bayar, kita menggunakan tipe data varchar, bukan integer. Nah, query ini menampilkan penyewaan yang total bayarnya di bawah 200.000, lengkap dengan nama lapangan yang disewa, tanggal penyewaan, total yang dibayar. Kemudian lanjut ke query selanjutnya. Query ini menampilkan nama pelanggan, nama lapangan, namun nama lapangan yang ditampilkan hanya lapangan yang A saja. Jadi lapangan C, lapangan B, lapangan C, lapangan D tidak ditampilkan. Kita lanjut ke query yang selanjutnya. Query ini menghasilkan daftar tanggal transaksi penyewaan, nomor HP pelanggan, dan juga jumlah total yang dibayar untuk penyewaan tersebut.
Jadi setiap baris dalam hasil adalah satu transaksi penyewaan oleh seorang pelanggan. Baik, kita lanjut ke query yang terakhir. Di query yang terakhir ini, query ini menampilkan nama lapangan hanya lapangan C dengan tanggal penyewaan dan total bayar. Jadi dia hanya menampilkan lapangan C, lapangan lainnya tidak ditampilkan. Jadi itu saja query yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Sudah.